Suyan baru tiba di rumah ketika mendengar Yao mengeluh hampir menyerah. Hasil kerja keras mereka belum terlihat, sementara tabungan Suyan hampir habis. Ia merasa bersalah, tapi justru makin bertekad untuk membuat usaha mereka berhasil. Keesokan harinya, ia menghadiri pertemuan dengan para pebisnis, memperkenalkan busana etnik modern buatannya. Respon yang diterima tak sebaik harapan, tapi Suyan tetap tersenyum dan berusaha meyakinkan mereka. Demi menghormati tamu, ia ikut minum arak hingga mabuk ringan. Saat pulang sempoyongan, Haoming yang diam-diam mengikutinya dari kejauhan memperhatikannya dengan cemas, namun teringat ucapan Suyan bahwa setelah bercerai mereka hanyalah dua orang asing. Tepat saat ia hendak menghampiri, Qiaolin muncul dan menahannya. Ia berkata tak perlu bertemu lagi karena hanya akan membuka luka lama dulu. Suyan mengemis-ngemis untuk tetap mempertahankan cintanya, tapi Haoming menolak dengan kejam. Dan berkata jika Suyan hanya mencintai sendirian. Beberapa hari kemudian, Suyan kembali berusaha mencari investor di sebuah kafe. Tanpa sengaja, Jiang Liang, pengusaha muda, melihat dan menghampirinya. Setelah tahu Suyan sedang mengembangkan bisnis butik, ia memeriksa portofolionya. Jiang Liang memberi penilaian jujur, desainnya bagus tapi kurang punya ciri khas. Ia menyarankan agar Suyan mencari keunikan yang bisa menarik pasar dan memperbaiki strategi promosi. Walau belum bisa berinvestasi, Jiang Liang yakin dasar bisnisnya sudah kuat. Sebelum pergi, ia memperkenalkan fotografer profesional untuk membantu pemotretan produk dan bertukar kontak Weibo dengan Suyan. Sementara itu, di rumah kaca agave, Haoming membuat karya berbentuk naga dari tanaman agave. Sambil bekerja, ia berbincang dengan bawahannya tentang proyek yang sudah selesai, namun posisinya di perusahaan masih belum pulih. Meski begitu, ia tak menyerah. Ia mulai menyusun strategi baru untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha luar negeri bernama Barakin dan istrinya yang bergerak di bidang serupa. Namun, bawahan Ku Mincheng lebih dulu mendekati Barakin. Mereka makan di sebuah kafe, dan bawahanku langsung menawarkan kerja sama dengan iming-iming besar. Barakin menolak halus karena ia sudah berjanji pada istrinya untuk berlibur tanpa urusan bisnis. Bawahanku mencoba membujuk, tapi Barakin tetap menolak sopan. Dari situ, bawahan Haoming yang mengawasi diam-diam menyadari bahwa kunci untuk mendekati Barakin adalah melalui istrinya, lalu melapor pada Haoming. Malam itu, Haoming sempat berpikir untuk meminta bantuan Suyan, tapi gengsinya menahan. Sementara itu, di studio kecilnya, Suyan sibuk membangun ulang bisnis barunya dengan bimbingan Jiang Liang. Pria itu terang-terangan mendekati Suyan dan menyebut Haoming bodoh karena melepas wanita secantik dan sehebat Suyan, tapi Suyan hanya diam dan fokus bekerja. Tak lama, Haoming menelpon dan mengajaknya bertemu. Suyan menolak tegas, namun Haoming terus memaksa. Melihat adiknya gelisah, Qiaolin menanyakan apa yang terjadi. Setelah tahu Haoming kembali menghubungi, ia langsung melarang Suyan menemui pria itu. Dengan nada tegas, Qiaolin berkata, jika Haoming berani melukai Suyan lagi, ia sendiri yang akan turun tangan. Suyan tiba di rumah, tak lama kemudian Haoming datang. Ia melihat foto pernikahan mereka sudah ditutup, tanda bahwa Haoming mungkin benar-benar ingin melupakan masa lalu. Haoming mempersilakannya duduk, namun Suyan menolak. Tanpa basa-basi, Haoming membahas bisnis, tahu Suyan sedang kesulitan mencari investor. Ia menawarkan bantuan dengan syarat Suyan mau berpura-pura menunjukkan keromantisan hubungan pernikahan mereka di depan pasangan pengusaha real estate asal Rusia, keluarga Barakin. Karena Barakin sangat menjunjung keharmonisan keluarga, Haoming membutuhkan Suyan untuk menciptakan citra itu. Awalnya Suyan menolak, mengingat status mereka yang akan segera bercerai, namun Haoming menegaskan mereka masih sah sebagai pasangan suami istri di mata hukum. Setelah berpikir, Suyan setuju dengan syarat hanya meminta 1 juta yuan bukan sebagai belas kasihan atau investasi, tapi sebagai upah kerja sama. Kesepakatan pun terjalin, mereka kembali berperan sebagai pasangan sempurna. Hari pendekatan dimulai. Suyan dan Haoming berangkat ke villa dengan mobil Lamborghini dan pakaian serasi yang mencolok. Sejak awal, istri Barakin sudah memperhatikan mereka, namun rencana pertama gagal karena gaya mereka tak disukai oleh istri Barakin.
好，好的。啊，你帮我劝劝他。我劝不了，我劝不了一点。丢三落四，如果今天办不了入住，我不回头。比较大吧。要找我帮忙成主推，然后呢，准定位，一击必中。Hari berikutnya, mereka mencoba lagi dengan tampilan berbeda, yaitu dengan gaya busana Twilight, bahkan menaiki motor Harley dengan gagah agar terlihat menarik. Namun rencana kedua gagal karena mereka hanya mengikuti keluarga Barakin. Kali ini mereka memesan kamar di hotel yang sama dengan Barakin. Rencana berikutnya, mereka pura-pura salah kirim kue romantis lengkap dengan boneka dan ornamen cinta ke kamar Barakin. Trik itu berhasil. Istri Barakin terharu mengira kue itu hadiah dari suaminya. Saat Suyan dan Haoming datang berpura-pura mengambil pesanan yang salah antar, keduanya berakting manis di depan pasangan itu hingga membuat mereka kagum. Sebagai bentuk terima kasih, istri Barakin mengajak mereka berlibur bersama ke taman hiburan malam harinya. Di hotel, mereka berbagi kamar. Suyan tidur di ranjang, Haoming di kursi. Saat tanpa sadar membereskan barang-barang Haoming, Suyan sempat terhenti sejenak sebelum mengembalikannya seperti semula. Mereka membereskan baju dan alat mandi masing-masing. Malam itu, Suyan dan Haoming tampil elegan, berjalan beriringan sambil bergandengan tangan. Mereka sudah berjanji bertemu istri Barakin di taman hiburan untuk menonton acara malam. Saat perkenalan berlangsung, semuanya tampak hangat dan sopan, tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, salah satu bawahan Ku Mincheng sedang mengawasi gerak-gerik mereka dengan seksama. Acara di taman itu penuh cahaya dan musik. Ada permainan untuk pasangan yang menguji kekompakan. Pasangan Barakin maju lebih dulu, sementara Suyan dan Haoming mencoba menyingkirkan rasa canggung di antara mereka. Haoming melepaskan jasnya lalu menutupi bahu Suyan agar tak kedinginan. Suyan terdiam, menatapnya, ia merasa perhatian itu sudah tak pantas terlalu terlambat. Tapi bagi Haoming, itu hanyalah bagian dari peran mereka sebagai pasangan harmonis di depan umum. Keduanya sempat beradu argumen kecil. Haoming tiba-tiba bertanya, mengapa mereka harus bercerai. Suyan menjelaskan alasannya adalah karena Haoming hanya memanfaatkannya, sementara ia sungguh mencintainya. Namun ia buru-buru menambahkan bahwa itu semua sudah berlalu. Ia tak ingin lagi menurunkan harga dirinya demi cinta yang tak dihargai. Haoming terdiam, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Suyan kini lebih kuat tanpa dirinya. Suyan berniat pergi karena merasa diremehkan, tapi langkahnya tertahan oleh panggilan istri Barakin yang memintanya ikut lomba kekompakan. Permainan dimulai. Mereka harus menoleh ke arah yang sama secara bersamaan. Jika berbeda, akan disiram air oleh pasangan lain. Ketika aba-aba diberikan, mereka justru berlawanan arah. Seketika, Suyan disiram air hingga basah kuyup. Balas dendam, ia memutar arah dan menyiram Haoming sekuat tenaga. Tawa para penonton pecah, tapi di balik semua itu, keduanya seperti dua hati yang sedang bertarung, antara gengsi dan rasa yang belum padam. Lomba berikutnya adalah tebak kata. Haoming memperagakan, Suyan menebak. Awalnya mereka kesulitan, tak bisa seirama. Namun perlahan, keduanya mulai saling memahami bahasa tubuh masing-masing. Ketika giliran Suyan memperagakan kata plester, Haoming langsung bisa menebak dengan satu gerakan saja. Sejenak waktu berhenti, keduanya sama-sama teringat awal mula hubungan mereka yang sederhana namun hangat, ketika sebuah plester kecil menjadi simbol perhatian pertama di antara mereka. Sebenarnya hubungan itu masih bisa diperbaiki, jika Haoming sadar akan perasaannya dan menurunkan egonya. 两位这么恩爱，绝对是我们年轻夫妻。哇哦！好，我们3楼。2楼。那就祝二位注定你们假期愉快。以后按酒多吃一点。好。理解。 Setelahnya mereka kembali duduk bersama. Tak lama, bawahan Ku Mincheng datang melapor bahwa mereka tertinggal langkah. Haoming sudah lebih dulu mendekati Pak Barakin dan istrinya.
Mereka janjian untuk pergi ke pesta kebun di villa esok hari. Haoming dan Suyan terlihat seperti pasangan harmonis. Melihat mereka, Pak Barakin dan istrinya sempat mengenang masa muda, mereka bersulang, namun di balik senyum, Suyan dan Haoming sempat bertatapan, lalu Suyan berpaling dingin. Malamnya, Haoming duduk termenung di balkon. Suyan menghampiri, bertanya mengapa ia harus mendekati Pak Barakin dengan cara seperti itu, bukan lewat jalur resmi Jinda. Haoming perlahan menjelaskan bahwa selama ini ia tidak dipercaya ayahnya. Banyak orang di dewan direksi yang pura-pura baik padanya, tapi diam-diam ingin menjatuhkannya. Ia tahu kelemahan Jinda di pasar luar negeri dan ingin membuktikan dirinya mampu, meski tanpa restu sang ayah. Jika kerja sama ini berhasil, ia yakin bisa duduk di kursi direksi. Haoming menyebut alasan ayahnya selalu meragukannya karena memiliki anak di luar nikah dan bersikeras untuk mengurus Hao Chen, anak dari hubungan dengan Fang Yu, hubungan mereka memburuk. Suyan terdiam, lalu bertanya tentang Hao Chen dan ibunya. Ia bercerita, sebelum Fang Yu hamil, mereka sudah berpisah 2 bulan. Suatu hari hujan deras, Fang Yu datang membawa kabar bahwa ia hamil. Ia berniat aborsi, tapi dokter melarang karena bisa membuatnya mandul. Haoming kaget, tak yakin anak itu miliknya, tapi Fang Yu meyakinkan. Ia tidak menuntut tanggung jawab, hanya ingin melahirkan dan merawat anaknya sendiri. Sejak saat itu Haoming menemani Fang Yu hingga melahirkan, namun tak lama setelah Hao Chen lahir, Fang Yu meninggal tenggelam. Tes DNA membuktikan bayi itu memang anaknya. Sejak itu, Haoming membesarkan Hao Chen sendirian. Orang tuanya, demi menjaga nama baik keluarga, mengumumkan Hao Chen sebagai adiknya, bukan anaknya. Ia berkata mungkin orang tua Haoming tidak bermaksud menghukumnya, melainkan melindungi. Orang tua selalu ingin anaknya aman, terutama di dunia bisnis penuh persaingan. Haoming terdiam, lalu bertanya apakah Suyan sedang menghibur. Suyan secara tidak langsung menunjukkan kepeduliannya. Sebelum tidur, mereka berbicara dari tempat terpisah. Haoming tiba-tiba menanyakan siapa investor yang mendanai usaha kecil Suyan. Ia menyebut nama teman ibunya satu persatu, bahkan menebak mungkin ibunya sendiri. Suyan menjawab ketus, menyuruhnya tak ikut campur. Sementara itu, bawahan Ku Mincheng masih terus mencari bukti perceraian mereka. Keesokan harinya, orang itu memanjat pohon di sekitar villa dan mulai merekam aktivitas Haoming serta Suyan, berharap mendapatkan sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka di depan keluarga Barakin. Hari-hari pun berjalan, mereka menikmati waktu bersama keluarga Barakin di bazar budaya. Ada berbagai hasil karya khas Tiongkok, mulai dari anting, gantungan kunci, hingga makanan tradisional. Mereka sempat saling menyuapi makanan, membuat Haoming terpaku menatap wajah istrinya yang tampak lembut di bawah cahaya sore. Sementara itu, di kamar hotel, bawahan Ku Mincheng mencoba menyelinap namun gagal karena pintu terkunci. Saat melihat stan riasan tradisional, Haoming mencoba menggambar alis Suyan. Gerakannya membuat suasana canggung berubah menjadi hangat, bahkan istri Barakin memuji kecantikan Suyan dan menyebut mereka pasangan yang serasi. Suyan lalu merias istri Barakin sebagai balasan dan memperkenalkan bisnis pakaian etniknya, memperlihatkan tokonya di platform online. Istri Barakin tampak tertarik dan berjanji akan membantu memperkenalkan ke suaminya. Sementara itu, bawahan Ku Mincheng akhirnya berhasil menyelinap ke kamar mereka. Ia memotret ruangan yang tampak memiliki 2 tempat tidur terpisah. Tak lama, Haoming dan Suyan masuk. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Haoming memeriksa lemari dan menemukan seseorang bersembunyi di dalamnya. Ia berpura-pura tidak tahu dan menutup kembali lemari itu, lalu mengajak Suyan bicara lembut seolah tak terjadi apa-apa, hingga pengintai itu akhirnya keluar diam-diam. 让金达加入他的候选名单。 Di luar kamar, mereka membahas kejadian itu. Haoming sadar, ada pihak yang ingin menggagalkan rencananya dengan keluarga Barakin. Ia memilih berpura-pura agar lawan tak waspada. Tak lama, mereka bergabung dengan keluarga Barakin untuk minum teh sore.
Namun suasana berubah ketika bawahan Ku Mincheng tiba-tiba datang, membawa hadiah dan makanan, lalu berpura-pura ramah pada Haoming. Ia menyebut Haoming adalah CEO grup Jinda dan mulai memancing pembicaraan tentang perceraian. Keluarga Barakin sempat kaget, namun Haoming dengan tenang menjawab bahwa itu hanya rumor. Bawahan Ku kemudian menunjukkan foto kamar mereka yang tampak terpisah. Haoming cepat menangkis dengan alasan bahwa mereka sedang bertengkar kecil. Ia bahkan membawa mereka ke kamar, yang sudah disulap Suyan penuh dekorasi romantis seolah sedang bulan madu dilengkapi lingerie di kasur. Keluarga Barakin terharu, sementara bawahan Ku justru terpojok karena rencananya gagal total. Namun sebelum pergi, ia masih mencoba menebus kesalahan dengan mengajak mereka makan malam bersama. Malam pun tiba. Saat Suyan hendak pergi ke toilet, ia dicegat oleh bawahan Ku Mincheng yang pura-pura ramah namun mulai menyinggung hal pribadi. Dengan nada licik, ia menanyakan kebenaran rumor perceraian antara Suyan dan Haoming. Suyan menegaskan itu hanya gosip tak berdasar, tetapi pria itu terus memprovokasi. Menurutnya, tak mungkin pasangan yang telah bercerai masih saling menatap dengan lembut atau berpegangan tangan di depan umum. Ia menuduh Suyan hanya berpura-pura demi uang, bahkan menawarkan bayaran 2 kali lipat jika Suyan mau membuka kebohongan mereka di depan keluarga Barakin. Kata-kata itu sempat mengguncang batin Suyan, namun ia tetap diam. Ternyata, semua itu hanya lamunan Suyan. Saat tersadar, ia sudah duduk di meja makan bersama semua orang. Makan malam berlangsung hangat, istri Barakin memuji sikap dan ketulusan Haoming yang tampak begitu memperhatikan istrinya. Namun bawahan Ku kembali memancing isu lama, kali ini menyoroti jari Suyan yang tak mengenakan cincin pernikahan. Ia dengan nada menggoda bertanya apakah benar rumor perceraian itu nyata. Haoming menanggapinya tenang. Ia berkata bahwa perjalanan kali ini bukan sekadar liburan, melainkan juga perjalanan penebusan cinta. Dalam pernikahan, ujarnya, pertengkaran adalah hal wajar, namun kehilangan orang yang dicintai adalah kesalahan terbesar. Ia kemudian menatap Suyan dengan lembut, mengakui bahwa selama ini Suyan selalu menemaninya, melindungi dan berkorban untuknya, bahkan ketika ia sendiri tidak menyadarinya. Kata-kata itu terdengar tulus, meski diucapkan untuk sandiwara, namun menyentuh hati semua yang hadir, termasuk Suyan sendiri. Dalam momen itu, Haoming meraih tangan Suyan dan melingkarkan cincin di jari manisnya. Momen yang semula canggung berubah menjadi adegan romantis di hadapan semua orang. Keluarga Barakin pun terharu, memberi nasihat agar keduanya saling memaafkan dan mulai kembali dari awal. Untuk menjaga penampilan, Suyan menahan emosinya dan tersenyum, bahkan ketika Haoming menciumnya lembut. Ciuman itu terlihat seperti sandiwara, namun tersimpan makna yang jauh lebih dalam bagi keduanya. Setelah makan malam selesai, Haoming memperingatkan bawahan Ku dengan dingin agar berhenti ikut campur urusan pribadi mereka. Keesokan paginya, Suyan dan Haoming mengantar keluarga Barakin yang hendak kembali ke negaranya. Hubungan mereka sudah sedekat keluarga sendiri, dan Haoming berhasil mendapatkan kerja sama besar yang selama ini ia perjuangkan. Namun setelah keberhasilan itu, Suyan langsung berpamitan. Saat Haoming tanpa sadar mengulurkan tangan ingin menggandengnya seperti biasa, Suyan menolak halus, mengingatkan bahwa semua keromantisan itu hanyalah bagian dari peran yang sudah berakhir. 差不多的。应该是沈先生跟夫人管理不好，没错，骂他。哎，是这个方位，是这样的。